Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dharul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Fa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'iman. Qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Al-ayat. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, alhamdulillah wa syukurillah kita masih bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, limpahan karunia yang tiada terhingga dari Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita pergunakan dengan nikmat yang Allah berikan ini untuk kepada sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu masuk untuk melaksanakan ibadah salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan gerak langkah kaki kita dari tempatnya masing-masing menuju ke tempat yang mulia ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti kesungguhan kita untuk selamanya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, tabi'in, tak lupa bagi kita sekalian selaku umatnya yang insya Allah akan senantiasa melaksanakan menegakkan apa yang menjadi sunnah-sunnahnya. Ikhwatul iman rahimakumullah, tak lupa khotib berwasiat, marilah kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, takwa yang sebenar-benarnya bertakwa kepada Allah, yaitu melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala dengan tegas dalam Quran surat Al-Jumu'ah dikatakan, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dharul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah ada seruan untuk melaksanakan ibadah salat pada hari Jumat, maka segeralah mengingat Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkanlah segala jual beli, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ikhwatul iman rahimakumullah, di sini kita senantiasa selaku hamba Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa sami'na wa ata'na segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila telah ada seruan untuk melaksanakan ibadah salat Jumat, maka segeralah kita tinggalkan segala apapun yang sedang kita laksanakan, terutama jual beli, untuk menghadiri melaksanakan ibadah salat Jumat. Apa keberuntungannya? Dalam kitab Bulughul Maram dikatakan, bagi orang-orang yang senantiasa sudah hadir waktu Jumat, maka diawali dengan mandi, berpakaian yang rapi. Kalau punya pakaian yang bagus silakan pakai wewangian, itu lebih sunnah lagi. Lalu datang ke masjid dengan perlahan-lahan, tidak tergesa-gesa, lalu masuk ke masjid dan melaksanakan ibadah sholat 2 rakaat sebelum imam naik mimbar. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, selain daripada itu mendengarkan khutbah lalu melaksanakan ibadah sholat Jumat bersama dengan imam, maka kata Allah Subhanahu wa taala akan diampuni dosa-dosanya dari Jumat yang satu ke Jumat yang lain ditambah dengan 3 hari.
Ikhwatu iman rahimakumullah, luar biasa. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman, Maha Rahim memberikan kepada kita peluang untuk senantiasa kita menggugurkan setiap apa dosa-dosa kita dan kesalahan-kesalahan kita. Dari mulai berwudu saja kita dapat memberikan sesuatu yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan dalam sebuah hadis qudsi dikatakan bahwa setiap berwudu apabila seorang hamba ketika berkumur-kumur maka segala sesuatu yang ada dosa pada mulutnya itu digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala seiring dengan keluarnya air dari mulut kita. Begitu pula dengan membasuh muka kita. Itu sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam hadis qudsi dikatakan bahwa setiap apapun yang dilaksanakan dengan dosa-dosa yang dilakukan dengan muka kita, terutama dengan kelopak mata kita, maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa untuk menggugurkan setiap dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Begitu pula dengan mengusap kepala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menggugurkan setiap dosa-dosa yang ada di sisi kepala kita. Pikiran yang kotor, berburuk sangka, dan segala sesuatu yang berdosa, maka Allah gugurkan setiap dosa dan kesalahan kita pada waktu kita mengusap kepala kita. Luar biasa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita peluang-peluang untuk mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika setelah apalagi ketika setelah kita melaksanakan berwudu, begitu pula dengan membasuh tangan dan kaki, Allah Subhanahu wa taala pun menggugurkan setiap dosa dan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh tangan dan kaki kita. Setelah berwudu, lalu kita berdoa. Dalam hadis dikatakan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Barang siapa yang ketika setelah berwudu lalu berdoa dengan berdoa yang sudah khatib bacakan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuka 8 pintu surga baginya. Jadi luar biasa. Bakatnya Allah Subhanahu wa taala ka urang sadayana, bakatku reueus ka urang sadayana pikeun orang-orang yang senantiasa melakukan ibadah. Ikhwatu iman rahimakumullah. Di samping itu, ketika kita masuk masjid, kita melangkahkan kaki kanan ke masjid dan sebelumnya berdoa, Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmatmu untukku. Jadi luar biasa bagi orang yang masuk masjid melakukan ibadah, peluang kita mendapatkan rahmat Allah begitu lebar, begitu luas, begitu banyak bagi kita untuk dapat meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika kita melaksanakan ibadah salat Jumat, datang lebih awal, dalam hadis dikatakan seolah-olah dia mempunyai pahala berkurban dengan seekor unta. Bagi orang yang setelahnya, seolah-olah dia punya pahala berkurban dengan seekor sapi. Dan datang yang setelahnya, seolah-olah dia punya pahala berkurban dengan seekor kambing atau domba. Yang datang setelahnya, itu seolah-olah dia berpahala berkurban dengan seekor ayam. Dan yang datang setelahnya, seolah-olah dia berpahala berkurban dengan sebutir telur. Dan ketika khatib sudah naik mimbar, maka malaikat yang berada di luar masjid yang mencatat, mengabsen, akan senantiasa ikut bersama-sama makmum sekalian mendengarkan khatib berkhutbah. Jadi luar biasa bagi orang-orang yang datang lebih awal ketika datang untuk melaksanakan ibadah salat Jumat, Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang pahala yang banyak bagi orang-orang yang datang lebih awal untuk melaksanakan ibadah salat Jumat. Ikhwatu iman rahimakumullah. Lalu bagaimana ketika setelah selesai kita melaksanakan ibadah salat Jumat? Fa iza qudiyatus shalatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Begitu Allah Subhanahu wa taala lanjutan daripada ayat yang tadi yang sudah khatib bacakan di mukadimah. Apabila salat Jumat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Jadi umat Islam tidak hanya melaksanakan ibadah secara ritual saja. Ketika kita sedang melaksanakan pekerjaan, ketika datangnya waktu sholat, ya kita tinggalkan jual beli, tinggalkan apapun yang sedang kita lakukan. Kecuali bagi orang-orang yang sedang dalam keadaan darurat, misalnya seorang dokter yang sedang mengoperasi pasiennya, itu mah beda lagi. Ada bab khusus untuk menguraikan hal-hal demikian.
Tapi bagi orang-orang yang bekerja punya waktu untuk dilaksanakan ibadah sholat Jumat untuk datang tepat waktu, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan keutamaan, yaitu pahala yang amat banyak bagi orang-orang yang datang demikian. Ikhwatu iman rahimakumullah, untuk itu marilah kita senantiasa untuk sigap untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis Ibnu Hatim dikatakan ada doa ketika datang hari Jumat dan kita setelah selesai melaksanakan ibadah sholat Jumat, yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku telah memenuhi panggilan-Mu dan melaksanakan kewajiban kepadamu dan bertebaran di muka bumi ini sebagaimana Engkau perintahkan kepadaku. Maka anugerahkanlah kepadaku karunia-Mu, Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki. Jadi luar biasa kita berpasrah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita datang untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat sesuai dengan perintahnya, lalu kita berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan memohon kepada Allah agar apa yang kita lakukan, rezeki yang Allah berikan kepada kita menjadi rezeki yang berkah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhwatu iman rahimakumullah, kenapa kita senantiasa harus sigap untuk datang melaksanakan ibadah? Kata Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddatil muttaqin. Kata Allah, bersegeralah menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seperti langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi luar biasa, Allah Subhanahu Wa Taala sangat mengharapkan agar kita bersegera untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena orang-orang yang baik itu bukan orang yang tidak punya dosa, bukan orang-orang yang steril dari dosa, tapi orang yang adalah orang yang ketika dia senantiasa bertobat kepada Allah dengan tobat sebenar-benarnya tobat, dan di kemudian hari dia tidak melakukan dosa seperti itu lagi. Makanya di dalam sholat pun banyak kalimat-kalimat tobat, banyak kalimat-kalimat untuk kita mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti dalam hal kita melaksanakan sujud atau ruku, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli, diakhiri dengan Allahumma ghfirli, ya Allah ampunilah segala dosa-dosa. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa bihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni tilawatahu wa nabi wa amin. Alhamdulillahil amana bi ni'matil iman wal islam wa hiyalam wa hiyam asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Hadirin ikhwat iman rahimakumullah, dalam suatu keterangan katakan ketika Rasulullah bersama dengan Bilal, maka Rasulullah berkata, wahai Bilal, aku mendengar terompahmu di surga, di depan surgaku. Maka Bilal berkata, Rasulullah berkata, apa yang engkau lakukan? Amal apa yang engkau lakukan wahai Bilal ketika terompahmu itu terdengar olehku di depan surgaku? Kata Bilal, aku senantiasa menjaga wudu, dan setelah kita melaksanakan setelah berwudu senantiasa melaksanakan sholat 2 rakaat, yaitu sholat syukrul wudu. Jadi luar biasa amalan-amalan yang senantiasa dilakukan oleh Bilal ketika di dunia nage parantos kakuping ku Rasulullah bahwa Bilal teh calon surga gitunya. Tos kakuping terompah nanti di surga, di payunam surgana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman rahimakumullah, itulah beberapa dalil, beberapa apa yang perlu kita renungi sampai sejauh mana ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sejauh mana keistiqomahan kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala mengharapkan kita ibadah itu bukan untuk kepentingan Allah, tapi untuk kepentingan kita, agar kita nanti di akhirat dalam keadaan bersih tanpa noda dan dosa. Ikhwatu iman rahimakumullah, dalam suatu kesempatan Rasulullah bersama dengan beberapa para sahabat. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah engkau tahu apa pahala atau keutamaan kita melaksanakan ibadah sholat wajib? Dan tak kuping saya sebenarnya pahala sholat sunnah gitunya.
Sampai di Quran mah dikatakan mangkoma rodona imanan wahtisaban gufiro lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang melaksanakan ibadah sholat di bulan Ramadan, yaitu sholat tarawih, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah, cik atau naon cenanya pahala wajib teh. Rasulullah ngawaler, jika di depan rumahmu ada sungai yang airnya bersih, lalu kalian setiap hari mandi 5 kali, apakah masih ada sisa-sisa daki di badan kalian? Lalu sahabat bertanya lagi, ya tidak ada ya Rasulullah, tidak ada. Tah itulah fungsi kita melaksanakan ibadah sholat fardu dari mulai subuh sampai isya. Ketika kita melakukan dosa antara subuh dan zuhur, maka ketika kita melaksanakan ibadah sholat zuhur, maka dosa-dosa antara subuh sampai zuhur diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melaksanakan ibadah sholat zuhur, ketika kita melakukan dosa pada antara zuhur dan asar, lalu kita melaksanakan ibadah sholat asar, maka diampuni dosa-dosa apa yang telah kita lakukan antara zuhur dan asar. Begitu sampai balik lagi pada subuh. Jadi luar biasa bagi orang-orang yang bisa menjaga sholatnya. Maka ketika Allah panggil, ketika malaikat maut datang, kita dalam keadaan bersih, kita dalam keadaan mati husnul khatimah, mati dalam keadaan baik. Ikhwatu iman rahimahullah, marilah kita bersama-sama akhir khutbah ini memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga hati kita, pikiran kita senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberikan ketetapan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.